Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Oke, di sini hari ini kita akan meliput bagaimana kondisi kajian sunnah yang ada di Kota Probolinggo. Kita simak videonya. Ada Pak Bayu nih, kita mau nanya sama Pak Bayu. Gini Pak Bayu, ini kan jenengan udah lama nih kan ikut kajian-kajian sudah lama gitu kan. Mungkin bisa sharing sedikit enggak, apa sih yang didapat dari majelis ilmu ini? Yang pertama yang didapat dari majelis ilmu itu adalah kita taat terhadap aturan-aturan agama yang dimana di situ mana yang halal, mana yang haram, dan menunaikan secara syariat sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan dengan dalil-dalil hadis-hadis yang sahih. Contoh, kita tidak boleh sampai membuka aib apapun. Itu salah satu contoh saudara kita, baik itu dari kalangan muslim ataupun kalangan orang-orang kafir. Itu salah satu contoh. Jadi Islam mengajarkan betul-betul dalilnya rasa kasih sayang seperti ini. Oh gitu, jadi tidak ada ya istilahnya kita yang berpemahaman keras terus takfiri itu nggak ada sih. Nggak ada. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Gemma, bagaimana cara menghormati pemimpin itu wajib hukumnya. Tidak boleh kita membuka aib apapun dari pemimpin kita, karena tidak akan ada perbaikan. Seperti kata beliau seperti itu. Dan juga membunuh seorang itu adalah termasuk dosa besar. Hati-hati. Juga ada batasannya juga, itu tidak boleh seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah atas waktunya. Oke, sekarang kita lagi sama ini Mas Deniar yang kemarin kita udah podcast bareng ya kan, masalah lika-liku hidup beliau. Sekarang mau tanya nih Mas Deniar, kira-kira ini Mas Deniar kan ikut di majelis ilmu seperti ini ya kan, kira-kira nih yang Mas Deniar dapetin di majelis ilmu seperti ini itu apa sih? Bismillah, yang pertama ya ilmunya yang jelas. Ilmu yang jelas kan? Karena kita itu berilmu dulu sebelum beramal. Amal tanpa ilmu tidak ada gunanya. Bisa jadi amal yang kita lakukan itu salah. Itu sih yang paling penting. Jadi ini ya, menurut Mas Deniar majelis ilmu sunnah seperti ini nih penting gitu kan? Ya penting sekali. Dan ketika ikut kajian secara langsung itu akan merubah mindset kita, bagaimana kajian salaf itu sebenarnya itu bagaimana, dan dibandingkan kajian yang lain itu kan ya harus datang langsung dan mengikuti dari awal sampai akhir, baru kita mengerti isi kajian itu apa dan bagaimana. Kalau hanya melihat separuh-separuh cuplikan ya tidak akan kita dapat. Efek untuk masyarakat ini positif nggak sih? Oh, sangat positif Pak Arif ya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan ini, jadi kita yang belum tahu ilmunya ya, jadi kita tahu paham bahwa begini ilmu yang benar, ilmu yang sesuai sunnah gitu kan. Jadi sangat bermanfaat kali buat kita gitu, juga untuk masyarakat lainnya. Gini Pak Ayub, jenengan kan sudah dikenal udah lama dakwah sunnah seperti ini. Menurut jenengan pribadi Pak, dakwah sunnah ini manfaatnya untuk ke masyarakat itu besar apa enggak? Apa positif atau negatif seperti apa Pak? Dakwah sunnah sendiri yang selama ini Pak Ayub tahu. Ya alhamdulillah, yang jelas positif, meskipun perlahan-lahan tapi itu perkembangannya alhamdulillah sangat pesat lah. Meskipun mungkin yang hadir itu nggak seberapa ya atau nggak terlalu banyak, tapi pengaruh di luar itu di masjid-masjid yang dulunya itu contohnya apa untuk
soft jamaah itu kadang masih seenaknya sendiri ya, karena lama-lama itu dengan kehadiran dakwah baik itu lewat, terutama lewat medsos ya, ustadz-ustadz itu akhirnya banyak juga yang mereka itu mengenal bagaimana sholat jamaah yang afdol, yang baik itu. Akhirnya sekarang banyak sekali masjid-masjid itu akhirnya softnya agak rapat-rapat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sekarang saya ditemani dengan Ustadz Gema Ilhami. Beliau dari Surabaya tadi. Oke, Surabaya. Ini Ustadz, ada ini enggak nasihat-nasihat untuk penuntut ilmu nih? Ini berhubung kan baru selesai kajian. Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, untuk para penuntut ilmu ada beberapa wasiat atau nasihat yang perlu sekiranya untuk terus kita mengingat ini supaya kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang belajar tanpa keikhlasan, dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dari ilmu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita benar-benar mengatur waktu kita di dalam kita menuntut ilmu ini. Ya, karena banyak penuntut ilmu yang tidak bisa mengatur waktunya. Bahkan kebanyakan waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka waktu ini penting untuk dijaga. Ya, kita membuat mungkin rencana-rencana atau perancangan waktu supaya kita ini mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya penuntut ilmu itu harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kadang-kadang kita dapati penuntut ilmu itu banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang dilakukan. Seperti contoh main game, ya. Penuntut ilmu main game, ya tidak baik seperti itu. Maka tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, hendaklah seorang penuntut ilmu itu senantiasa bersungguh-sungguh. Ya. Nah, di antara contoh atau bentuk kesungguhan itu dengan dia terus memurojaah pelajarannya, mengulangi di rumahnya, dia terus membaca. Itu di antara bentuk kesungguh-sungguhan di dalam kita belajar ilmu agama. Dan yang terakhir, hendaklah seorang penuntut ilmu itu berdoa, meminta kepada Allah supaya Allah senantiasa menganugerahkan kepada dia atau kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dibukakan keluasan pikiran untuk bisa memahami agama Allah yang mulia. Itu mungkin beberapa nasihat yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah Ustaz. Syukur. Waalaikumsalam.